Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi bersama aku Nurun Desa Rahmi Emba, mahasiswa program studi pendidikan teknologi informasi Universitas Negeri Surabaya. Kali ini kita akan membahas tentang materi web server dan DNS server yang ada pada mata kuliah jaringan komputer. Dan kali ini kita juga akan mensimulasikannya di Cisco Packet Tracer. Yuk simak terus pembahasannya. Sebelumnya, kalian tahu nggak apa itu web server dan DNS server? Oke, kita bahas pengertiannya terlebih dahulu ya. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Sedangkan domain name server atau DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan URL dengan IP address. Normalnya, untuk mengakses internet, Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan, sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. NS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Kini Anda tinggal mengingat nama domain dan memasukkannya dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Oke, langsung aja yuk kita simulasikan skenario dari web server dan DNS server ini. Nah, kali ini kita akan mensimulasikan web server yang dapat diakses oleh PC klien. Ini merupakan skema jaringannya. Untuk skema yang utama, yaitu terdapat web server dengan IP, kita cek di sini 43434341 dengan default gateway-nya yaitu 43434333 serta DNS-nya yaitu 333331. Selanjutnya kita cek untuk IP yang ada pada DNS server. Di sini DNS servernya sama seperti yang ada pada web servernya. Default gateway-nya menggunakan 333333. Untuk IP dari PC 1 kita cek. Nah, di sini menggunakan IP 192.168.1.1 dengan default gateway-nya yaitu 192.168.162 dan subnet mask-nya yaitu 255.255.255.192 atau /26. Nah, terapkan default gateway dan subnet mask-nya pada PC 2 dan 3. Lanjut ke PC 4 sampai PC 6 menggunakan IP mulai dari 192.168.165 dengan default gateway-nya 192.168.126 dan subnet mask-nya sama yaitu menggunakan /26. Untuk laptop dan smartphone kita menggunakan access point atau jaringan wireless. Jadi kita konekkan dengan WiFi. Untuk setting AP-nya yaitu dengan cara masuk ke port 1. Nah, di situ kita beri nama SSD-nya dengan AP1. Kemudian pilih mau diberi password atau tidak. Di sini pada laptop kita hubungkan dengan AP1. Nah, pada config interface laptop yang wireless, kita setting SSD-nya dengan nama AP1 dan masukkan password yang telah ditentukan.
Untuk laptop yang menggunakan AP2 hanya menyalakan port statusnya aja, tidak perlu password. Lalu di smartphone hanya perlu connect wireless karena menggunakan AP2 juga. Nah, untuk IP dari laptop dan smartphone ini kita menggunakan di DHCP yang berasal dari DHCP server. Oke, kita lanjut membahas pada web server. Untuk settingannya, kita masuk ke service, kemudian klik HTTP. Nah, di sini HTTP dengan HTTPS kita on kan. Lalu untuk mengedit halaman webnya kita masuk ke index_html. Lalu di sini masukkan codingan HTML untuk web yang akan kita buat nanti. Jika sudah kita save, kemudian tekan yes. Nah, di sini web server udah bisa digunakan. Oke, langsung kita coba ya. Kita gunakan PC1, kemudian pilih web browser. Nah, karena di sini kita belum memiliki domainnya, maka kita masukkan aja IP dari servernya, yaitu 43.43.43.1. Nah, jika settingannya udah benar, kita lihat PC akan terhubung dengan halaman web yang telah kita buat tadi. Akan muncul tampilan seperti itu. Oke, lanjut kita bahas tentang DNS server. Kita keluar. Kita langsung masuk aja ke skenario. Oke, kita langsung masuk ke service untuk mengaktifkan DNS-nya. Di sini kita akan mengaliaskan IP address dari tiap server menuju domain yang kita inginkan. Jadi seperti memberi nama pada sebuah alamat dan alamatnya yaitu IP ini. Oke, di sini kita hapus dulu yang itu. Jadi yang akan kita buat yaitu halaman web atau DNS dari web server. Untuk address-nya kita isi aja IP web server, yaitu 43.43.43.1. Dan di sini kita bebas untuk menamainya. Kita beri nama aja jarcom.com. Kemudian kita add. Nah, ini akan masuk ke dalam list ya. Pada list di sini terdapat berbagai macam nama yang telah kita input. Nah, di sini terdapat nama www.jarcom.com. Kenapa itu dibuat? Itu digunakan untuk mempermudah pencarian nanti. Oke, selanjutnya pada PC1 dan laptop kita jalankan ya, kita masuk ke command prompt, kita jalankan nslookup seperti berikut. Kita teskan nslookup jarcom.com. Nah, di sini akan ditampilkan DNS servernya beserta nama domainnya serta alamat dari nama domain tersebut.
Sekarang kita coba dengan nama alias yang kita buat tadi apakah bisa terhubung. Kita ketik ns_lookup_www.jarcom.com. Nah, pada nama alias ini akan ditampilkan DNS server dan juga web servernya. Bedanya di sini akan ditampilkan alias dari jarcom.com. Lanjut, kita coba pada laptop apakah berhasil. Masuk ke command prompt, kita ketik ns_lookup_jarcom.com. Berhasil ya di sini. Kita coba juga dengan aliasnya, dengan nama alias yang tadi berhasil juga. Oke, percobaan selanjutnya kita membuka aplikasi web browser pada tab desktop. Kali ini kita coba dengan DNS yang kita buat. Kita ketikkan URL-nya yaitu jarcom.com. Kita run. Nah, tampilannya sama dengan web server yang kita buat tadi. Ini artinya DNS server telah berjalan dengan baik. Oke, kita keluar. Selanjutnya kita coba menggunakan nama alias www.jarcom.com. Kita run. Nah, di sini juga berhasil dengan menggunakan nama alias. Kita coba juga ke laptop. Berhasil ya di sini. Kita coba pada laptop dengan menggunakan nama alias. Berhasil juga ya, terlihat. Nah, itu tadi penjelasan mengenai cara kerja web server dan DNS server beserta percobaannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.